Anti-Jokowi, Anti-Cina. Oleh M. Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan. Cina di sini adalah negara Cina atau Republik Rakyat Cina. Anti-Jokowi adalah anti kepada Jokowi, yang dikhawatirkan telah menyerahkan kedaulatan negara kepada Cina. Rakyat sudah merasa tidak bisa membiarkan dibawa semaunya oleh Jokowi. Contohnya dalam kasus kereta cepat Cina dan IKN Kalimantan, yang diserahkan kepada Cina, baik desain maupun investasi, atau mungkin pengelolaan. Pemerintah Jokowi sudah gagal untuk membawa rakyat Indonesia mandiri, berdiri di kaki sendiri. Sudah menyiapkan jalan bagi kehadiran penjajah untuk menguasai negeri melalui bahasa halusnya, investasi. Ternyata ekonomi adalah tunggangan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara koloni. Koloni Cina. Dulu, Belanda memulai penjajahan dengan bahasa, investasi, melalui perusahaan Belanda VOC. Kemudian secara bertahap penguasaan politik dan militer. Pribumi menghadapi kesulitan untuk melakukan perlawanan. Pemberontakan demi pemberontakan berhasil dipadamkan dengan mudah. Penjajah menguasai seluruh sarana dan media. Undangan Xi Jinping kepada Jokowi akhir Juli kemarin, dibaca oleh sebagian rakyat Indonesia sebagai penyerahan kedaulatan. Skema kerjasama melalui 8 kesepakatan adalah jalan menuju penjajahan tersebut. Jokowi bersama Luhut dan Sri Mulyani bahagia atas sukses kunjungan atau undangan 10 tahun kemitraan Indonesia-Cina di Chengdu. Ketiganya menutup telinga mulut dan mata atas segala kritik dan pandangan. Yang khawatir dan mewaspadai hubungan berbahaya dengan Cina tersebut. Bahaya Cina itu sudah di depan mata, antara lain, pertama, bahaya ekonomi. Secara ekonomi bangsa Indonesia dikendalikan oleh kepentingan dan kekuatan ekonomi Cina. Sebutan 9 naga menandai bahwa penguasa ekonomi itu bukan kalangan pribumi. Kerjasama dengan Cina akan menambah kuat pengendalian. Kedua, bahaya ideologi. Negara Cina ada di belakang PKI dahulu. Sebagai negara komunis raksasa, Cina adalah raja dari kekaisaran komunis internasional. Berbagai upaya menghidupkan PKI semakin terasa di dalam negeri. Pengaruh Cina ditanamkan melalui kerja para komprador atau pengkhianat bangsa. Ketiga, bahaya populasi. Dengan populasi terbesar di dunia, terdorong warga Cina berdiaspora. Indonesia menjadi bagian dari sasaran strategis. Soal banjir TKA Cina, rawan bagi peningkatan populasi. Kini, kebijakan anti-diskriminasi etnis, dimanfaatkan untuk mengaburkan dominasi. Jangan-jangan, kemanapun kita melihat, baik kanan, kiri, depan atau belakang, di situ ada Cina. Keempat, potensi invasi. Era perang proksi tidak dapat mengabaikan invasi. Dengan berbagai alasan, perang Rusia-Ukraina dapat terjadi. Konflik etnik pribumi dan warga Cina, atau persoalan TKA yang berimbas pada gerakan anti-Cina, dapat memancing invasi Cina ke Indonesia. Alasannya adalah untuk melindungi etnik Cina. Asas bipatrit yang dianut Cina sesungguhnya ancaman bagi Indonesia. Kelima, korban geostrategi. Kedekatan dan pilihan Indonesia atas Cina yang dilakukan rezim Jokowi, di samping melanggar politik luar negeri bebas aktif, juga mengundang konflik luas kawasan. Amerika dan sekutunya tidak akan membiarkan Indonesia jatuh dan patuh kepada Cina. Geostrategi kepentingan global akan menempatkan Indonesia sebagai korban dari perang Amerika-Cina. Kesumringah Jokowi atas undangan dan kesepakatan dengan Xi Jinping di Chengdu. Cina adalah kesedihan rakyat dan bangsa Indonesia. Jika rakyat semakin benci kepada Jokowi, maka itu harus dipandang sebagai kebencian kepada Republik Rakyat Cina. Benci atas pengambilan kebijakan yang dinilai telah keluar dari rel konstitusi. Mengulangi kesalahan dengan mempercayai Cina sebagai mentor bangsa, sebagaimana di masa PKI berjaya masa lalu, adalah kebodohan untuk pembelengguan yang nyata. Rakyat tidak akan mempercayai. Rakyat akan semakin anti pada Jokowi, dan itu artinya anti pada Cina. Jokowi adalah Cina.